aja, nggak melebar kemana-mana. Biar Gimana sih? mahfalun niza kita tepat. Itu Jadi gimana Ustadz? seakan-akan antum mengadu Ustadz dengan Ibnu Taimiyah. Begini, saya bertanya bukan mengadu. Kalau anda mengadu, kan anda kan bertanya sama Ustadz, Bang, bagaimana abang Ustadz? jujur aja, Udah Bang. dijelasin. Bang, Udah dijelasin abang kan berapa kali, penuntut nggak ngerti ilmu. juga. Bang, abang orang beragama, penuntut ilmu. Kita tahu arah abang, Bang. Abang berdosa, Bang, dilihat Allah lah sekarang lo, Bang. Abang berdosa, Makanya saya Bang. Arah begini, abang Bang. dari awal tadi kita udah baca, Bang. Betul. Arahnya udah Jadi Ngeyel terus. semua Gimana sih? berarti semua yang amalan ndak dia zaman Nabi berarti ndak semuanya bid'ah. Yang pertama, anda simpulkan beliau tadi menggunakan dalil umum. Ini. Kan Berarti dalil umum berlaku. Ini. Nanti Astagfirullahaladzim. begitu ntar lari ke maulid, ke tahlilan begitu. Ntar dulu. Saya mengatakan apa sih? Dalilnya ada. Dzikir dengan yaitu kondisi mutlak ada. Saya ada dalilnya tadi menyebut. Rasulullah juga menyebutkan. Saya kasih contoh. Rasulullah mengatakan ketika mengatakan man aktsaru minal istighfar. Kata Rasulullah barang siapa yang memperbanyak istighfar. Kapan itu waktunya? Ya namanya memperbanyak kapan saja. Itu istighfar. Astagfirullahaladzim. Ada orang-orang aswaja mengamalkan suatu amalan baik, kata dia baik katanya, sedangkan tentukan waktunya, jumlahnya, Astagfirullahaladzim. ternyata nggak ada di zaman Nabi. Saya sampaikan dulu, tolong jangan dipotong ya, tolong jangan dipotong. Ketika kita menggunakan kaidah dikir umum, itu ya namanya umum. Penting lafadznya tadi ada istighfar, memang nggak ada lafalnya. Yang kedua, ya hayu ya qayyum, ada lafadznya atau tidak tadi hadisnya? Ada. Saya sampaikan hadis tentang ya hayu ya qayyum, hadisnya dari Anas bin Malik, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW mengatakan ya hayu ya qayyum bi rahmatika. Jelas itu dalilnya dari Nabi. Kok mengatakan bukan dari Nabi? Rasulullah mengucapkan ya hayyu ya qayyum dalam kondisi yaitu lafalnya umum. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena itu umum. Seperti tadi, yaitu membaca Al-Fatihah bagaimana setelah subuh. Itu dalam kondisi konteks umum. Kenapa? Karena dzikir setelah subuh diperintahkan oleh Nabi SAW. Berarti boleh atau tidak? Ya boleh, itu kan, boleh. Kenapa tidak? Ada hadisnya. Keutamaan tentang Urota itu sering banget Ustadz buat buat nabok-nabokin itu naik gitu, perkataan ulama diambil itu buat nabok orang doang. Kalau dia mengatakan dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ingat ya. Kata beliau, asbabul ishtibahi arba'atun. 4 penyebab seseorang itu mudah tergelincir dalam syubhat, tergelincir dalam penyimpangan, tergelincir di dalam kesesatan. Ada 4 kondisi. Yang pertama, qillatul ilmi, kedua qillatul fahmi, ketiga at-taqsiru fi tadabbur, yang keempat su'ul qasdi. Yang paling buruk adalah yang keempat ini, su'ul qasdi. Su'ul qasdi itu apa? Dia belajar mengambil kalamnya ulama, dia belajar mengambil dalil, tujuannya untuk apa? Dia memiliki tujuan buruk di dalam agama Islam ini. Tujuan buruknya untuk apa? Yaitu apa? Untuk tadi liyumariya bihi sufa lijadila bihil ulama. Kata Rasulullah SAW, lam yarih raihatal jannah. Belajar agama tujuannya untuk mengadu antar ulama, kemudian untuk membodohi orang yang awam, maka dia tidak akan masuk ke dalam apa? Surga. Dia tujuannya, dia mungkin tahu dari amalan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia mungkin tahu itu ucapannya Syekh Utsaimin. Dia mungkin tahu ucapannya Syekh bin Baz. Mungkin tahu dia ucapannya Abdullah bin Umar. Mungkin tahu dia ucapannya Ali bin Abi Thalib. Mungkin tahu dia ucapannya yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Dia mungkin tahu ucapan-ucapan itu. Tapi ucapan itu semuanya tujuannya dia hafal bukan untuk mengerjakan, bukan untuk taslim. Tapi tujuannya untuk apa? Memperpekeruh agama Islam ini, dan itu berbahaya, gitu ya, berbahaya. Saya benar menyayangkan banget Ustadz kalau orang-orang kayak begitu berilmu
bisa bahasa Arab, tapi buat nabok-nabokin orang doang perkataan ulama, masya Allah. Tuh kemarin siapa itu Hilman itu didajal-dajalkannya Ustaz itu. Ditantang sama si Hilman itu Hilman Hah? didajal-dajalkannya pula Ustaz itu. Saya? Iya, didajal. Iya, itu tanya Tegar itu. Iya Ustaz. Itu tanya Tegar itu. Saya tonton itu live apa dia tuh live itu. Nama saya didajal-dajal kan? Iya, ini orang ini. Benar, saya pengen klarifikasi seperti itu, benar, Man? Man? Kenapa? Ente dajal-dajalin saya. Oh memang dajjal kok. Oh, Betul. subhanallah. Enak nanti Bahasa itu. Arab begitu. Oh, subhanallah. Saya Dari Enggak, dulu enggak. kan pernah Enggak, saya Kak. tanya kan. Innalillahi. Ente saya tanya Enggak, dulu di enggak. rumah lembah berlian. Ya Allah, moga Ente dulu saya tanya di enggak, lembah berlian. saya Terkait- dajal, Man. Woi jelas. Saya dajal, Man. Iya. moga Allah mencatat. Subhanallah. Akbar. Tolong direkam ya. Saya setuju. Oh rekam. ABS adalah pemecah belah umat ini. Oh, gitu ya. Betul kan Ustaz? Masya Allah. Betul kan? Iya. Saya baru Bro, tahu. sekarang saya tanya, bro. Baru tahu. ABS. Saya baru tahu adat mereka ABS. ya. Sekarang saya tanya. Saya baru Bro, sekarang saya tanya. Tahunya cuma Saya baru- ini Ustaz. Harus Saya ada baru Tahu tahu. ini. Oh, itu Taunya pernyataan nih. jidal ini, Kalau taunya Anda nih. bilang Saya- Imam enggak, Malik. Enggak ada ini apa. Imam Malik ketika saya- mengomentari saya- Ibnu Ishaq. Saya baru Imam tahu. Malik. Bro, Saya baru Imam tahu Malik. adabnya. Imam Woi, ada boy, jangan bro. Saya baru tahu ya. Coba salah satu ciri-ciri khawarij Ustaz. Salah satu ciri-ciri khawarij coba sebutkan. Banyak ya. Usulul khawarij itu banyak. Itu cuman antum Ustadz Firanda dibodoh-bodohin juga Ustadz. Enggak. Coba jelasin Ustaz dulu. Coba jelasin dulu. Apa ciri-ciri khawarij? Coba. Oke. Gini. Khawarij itu adalah orang yang keluar dari jalur poinnya itu dulu. Pegang dulu. Kenapa dia dikatakan keluar dari jalur kebenaran? Karena dia sok merasa pinter merendahkan orang lain. Itu yang pertama. Sehingga para sahabat pun direndahkan. Orang yang beramal soleh direndahkan, orang yang menyampaikan dakwah kebenaran direndahkan. Padahal dia sendiri nggak punya jasa. Firanda hafizallahu ta'ala wala uzaki ahadan Allah. Saya tanya, jasanya Pak Ahmad, Ustaz Firanda itu baina sama Pak Sumur Bor. Ustaz Firanda udah sampai mana? Dia baru istilahnya baru keluar dari tanah seperti cacing gitu loh. Subhanallah. Terus ya, Allah itu yang mencabut pertama. Firman tuh bener-bener deh. Itu yang pertama, ya. Kemudian apa? Dia memvonis. Ciri khawarij itu adalah memvonis pelaku dosa besar keluar dari agama Islam. Kemudian sudah tidak ada taubat lagi bagi para pelaku dosa besar. Saya, Pak Ahmad saksi, Pak Topan saksi lah. Saya kalau ada orang melakukan bid'ah, masih kita harapkan, kita dakwai agar dia taubat. Benar nggak Pak Topan? Benar nggak Pak Abdul? Sorry. Kita itu kalau ada orang melakukan kesalahan, kalau oke lah saya salah. Seharusnya kalau saya salah itu dinasihati kesalahannya ini, bukan langsung diklaim Dajjal, ABS Dajjal, subhanallah. Saya baru tahu adabnya mereka. Kalau di roomnya kalau di room mereka hancur-hancuran Ustadz ngomongnya. Saya baru tahu. Saya baru tahu didikan mereka seperti itu. Nah, ini. Saya nggak tahu. Ini Pak Tegar ini ngomong sama Pak Tegar deh kemarin ini.